صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzalna pada wa Allah ta'ala wa yahmadu wa la ilaha illallah wa la Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Aroh dan juga para ustadz, para sesepuh kita, bapak-bapak dan juga ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu atau kelamaan. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, sehingga kita dengan rahmat Allah kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk sama-sama pergi dan juga melaksanakan sholat berjamaah. Semoga semua aktivitas kita, sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita memohon semoga kita semuanya diberikan istiqomah untuk menjaga sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan juga pengikut-pengikutnya yang setia. Jamaah Masjid Ar-Rahmah di hari Ahad dan setiap hari Ahad, alhamdulillah kita telah mengadakan yaitu satu program kuliah subuh di pagi hari dan juga dilanjutkan dengan ngopi bareng. Dan hari ini
akhir sepadan dengan tanggal 16 Januari. Dan mohon maaf apabila kemarin sama Pak Ustadznya si salah ngusah di tanggal 15 atau tanggal 16 ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Untuk itu adalah kita awali acara kita dengan membaca membaca surat Al-Fatihah bersama. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun yang akan memberikan ceramah atau siraman rohani pada pagi hari ini yaitu Ustaz Ahmad Firyati. Waktunya kami persilahkan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fitri di arbabil ijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nurul huda wa syamsid duha wa badid duja wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ahlul tuqa wal naqa wal najah. Amma ba'du,
قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطأ وفي رواية وهو أبتر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن عند ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Sa'di, guru kita Al-Ustaz Muhammad Mahir, orang tua kita, sesepuh kita Bapak Haji Abdul Razak, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat baik dari pemerintahan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kita hormati. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak dan ibu sekalian. Ada satu lafaz yang dimana dengan lafaz tersebut bisa mengundang berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu lafaz yang dimana dengan lafaz tersebut dapat mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu lafaz yang dimana lafaz tersebut dapat mengundang sifat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita ngaji Bismillah aja. Ya. Lafaz yang sering kita baca, lafaz bahkan yang sering kita dengar, bahkan nggak ada satu orang pun, insya Allah pasti ya, seorang muslim yang tidak hafal dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita sendiri dari kecil sampai udah gede sekarang gini, ya, itu dari kecil udah hafal lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sudah seberapa banyak lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini mewarnai kehidupan dan setiap aktivitas kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amrin ribalin." Setiap suatu perkara yang membawa manfaat, yang di situ ada kebaikan, la yubda'u bismillah, tidak diucapkan, tidak dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, bahwa apa terputus, bahwa abtar, sia-sia. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah, terputus dari keberkahan Allah. Bapak Ibu, teringat kita dengan sebuah kisah yang sangat masyhur, yang mungkin sudah kita pernah dengar, ya, bahwa pernah ada seorang perempuan, dia punya laki-laki, seorang munafik. Ini
Ini perempuan punya suami, suaminya munafik. Ya. Ini istri punya kebiasaan setiap melakukan segala sesuatu Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum Bismillah. Pakai baju Bismillah. Melepas baju Bismillah. Tidur Bismillah. Bangun Bismillah. Jalan Bismillah. Duduk Bismillah. Berbaring Bismillah. Semuanya aktivitas dia, keseluruhan dari aktivitas dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang munafik dengan lafaz-lafaz Allah kan goyang, pusing, ya. Akhirnya dia ngancam dalam dirinya sendiri, awas suatu saat gua kerjain ini gua. Akhirnya tuh bininya dikasih sekantong uang. Katanya, bini, nih tolong simpenin punya gua. Simpenin di tempat yang sangat rahasia, yang siapapun nggak tahu. Ya. Akhirnya disimpan sama bininya. Itu duit disimpan di bawah pakaian di dalam lemari. Kemudian berganti waktu, dicari sama lakinya itu simpanan, ya ketemu, akhirnya diambil sama lakinya, kemudian dicemplungin ke dalam sumur, Habis dicemplungin ke dalam sumur, dia lagi sama bininya. Wahai istriku, mana sekantong uang yang waktu itu pernah aku suruh simpan? Bininya gampang aja, ada di lemari namanya. Ya, coba ambil, ya, ambil. Diambil ketika ingin membuka lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika ingin merogoh uangnya, maka ia mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Seketika Allah menyuruh malaikat Jibril, ya, turun ke dalam sumur mengambil kantong yang berisi uang, kemudian malaikat Jibril langsung taruh ke tempatnya semula. Malaikat Jibril langsung turun menolong wanita salihah ini. Berkat apa? Berkat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Ar-Rahmanir-Rahim sampailah tangannya mengambil kantong uang itu, kemudian nih suaminya kaget, bingung, ya. Sehingga atas kejadian ini maka bertaubatlah suaminya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kalau kita hitung huruf Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? Ada berapa, Bu? 17. Ada 19. Huruf Bismillahirrahmanirrahim ada 19. Bismillahirrahmanirrahim sampai ada 19. Malaikat Zabaniyah jumlahnya ada 19. Kata ulama, orang yang selalu berzikir Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah mengharamkan malaikat Zabaniyah untuk menyentuh jasadnya. Bismillahirrahmanirrahim, lapasnya ada berapa? Kalimatnya ada berapa? Katanya Bismi Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Ada berapa itu? Bismi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada berapa itu? Ada berapa? Cicing pakai,
Ya, ada 4. Ya. Ini dalam kitab Minahus Saniyah kalimat bismillahirrahmanirrahim ada 4. Bismi Allah Rahman Ar-Rahim. Manusia itu kalau berbuat dosa ada di 4 tempat. Satu, ketika sepi manusia berkesempatan untuk berbuat dosa. Ya, kemudian di tempat ramai manusia sering berbuat dosa. Ketika sendiri manusia lebih banyak berbuat dosa. Ya. Ketika bareng-bareng manusia juga sering berbuat dosa. Setan, tahu setan? Nggak pernah lihat ya? Setan itu menggoda manusia itu dalam 4 arah. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Ya. Maka Bapak Ibu, cukup bagi kita sebenarnya sebagai seorang muslim mengamalkan zikir bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau kita nggak hafal doa-doa keseharian, mau tidur baca apa ya? Cukup bismillah. Bangun tidur Bapak baca apa ya? Bismillah aja udah. Pakai peci doanya apa ya? Bismillah. Gua hafal doa mau makan doang, doa mau minum nggak hafal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim mendatangkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim ada huruf ba. Huruf ba ini kalau dikupas banyak maknanya, banyak artinya. Ya. Saya coba 4 saja yang saya kupas di sini. Ba yang pertama adalah ba lil istighraq. Artinya menyeluruh. Baknya, bakdinya bismillahirrahmanirrahim, al-istighraq menyeluruh. Kemudian bak yang kedua, bak lil ilsaq. Ilsaq itu artinya nempel. Kayak misalnya kalau remote ini kemudian saya tempelin lem, kemudian saya taruh di sini, nempel. Saya tarik nggak bisa kemana-mana. Cuman kalau saya tarik ini lebih bisa lagi. Jelas. Beda dengan al-musahabah. Yang ketiga, ba'il musahabah. Kalau musahabah itu keren, penyertaan, menyertai, mengiringi. Kemana dia ikut? Ke sini dia ikut, kita sono dia ikut. Musahabah. Ya. Ashabul jannati humul faizun. Ashab, ya. Maka kalau ashabul jannah, orang-orang yang ahli surga, memang ahli surga, nempel, berdiam di dalam surga, nggak kemana-mana. Ya. Kemudian yang keempat, lil ghayah. Ghayah artinya tujuan. Pertama tadi lil istighraq, menyeluruh. Maknanya, coba sebagai seorang muslim setiap aktivitas kita, keseluruhan dari sekali aktivitas kita itu kita sertakan ya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, jangan lupa dengan lafaz dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ilmu sahabat menyertai, kita sertakan seluruh aktivitas kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau kemana aja bismillahirrahmanirrahim. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau bisa bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir ghayah, tujuan. Ya. Maka kalau sudah aktivitas kita keseluruhannya, keseluruhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan kita hanya satu, Allah.
Kita mau makan bismillahirrahmanirrahim, tujuan kita makan Allah. Mau minum, tujuan kita minum Allah. Pakai baju, tujuan kita pakai baju Allah. Maka kalau semua aktivitas tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala, kemanapun kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam maksiat, dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam bala. Maka ada kisah, ada namanya Abu Muslim, punya pembantu perempuan jahat, ya, syirik, dengki, mau bunuh Abu Muslim. Ini Abu Muslim mau dibunuh nih. Akhirnya caranya gimana? Nanti minumannya saya kasih racun. Kasih racun minumannya. Ya. Suatu hari itu minumannya dikasih racun, diminum sama Abu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mati, ngapain? Oh, bingung. Lu kasih racun. Hari kedua dikasih racun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 3 kali dikasih racun. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa. Maka bertanya nih pembantu, penasaran, ya. Tuhan saya udah kasih racun 3 kali, enggak mati-mati, enggak sakit-sakit. Apa kira-kira amalan Tuhan? Dia kata, setiap saya melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, termasuk saya minum, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bisa menawar racun, bisa menangkal musibah. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba gak? Nah. Gak yakin dong kalau Bismillah. Ayo, Mas Belo banyak yang obat. Iya. Lu udah kasih foto tadi cerita. Dan terakhir kedua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan dalam kitab yang saya sebutkan tadi, dalam kitab apa yang saya sebutin kitab tadi, syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya, Minahus Tsaniyah, itu diceritakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, berkunjung kepada Allah Subhanahu wa taala ditemani oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi berjalan-jalan memantau surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi melihat ada 4 sungai. Ya. Dan itu digambarkan di dalam Al-Qur'an. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Ada 4 sungai. Nanti kalau kita masuk surga, kita bisa minum, mandi di sungai tersebut sepuasnya. Apa sungainya? Anharun min ma'in ghairi asin. Sungai dari air yang tidak payau, yang enggak asin, air tawar. Kemudian anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Sungai dari air susu yang tidak akan pernah berubah rasanya. Kalau susu dunia kan bisa basi ya. Ya. Kemudian yang ketiga, anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Sungai dari arak yang ketika minumnya itu akan merasakan rasa sangat lezat sekali. Kemudian yang keempat, anharun min asalin musaffa. Sungai dari madu yang musaffa, yang sangat murni. Jadi ketika melihat sungai ini, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, min aina taji wa ilaina tadhhab?" Dari mana di sungai berasal, kemana di sungai bermuara? Malaikat Jibril bisa jawab 1 doang. Tadhhabu ila haudil kautsar wala adri min aina taji. Ini sungai ini itu bermuara ke haudil kautsar.
ke danau Al-Kautsar, ya, telaga Kautsar, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala adri min aina tadi, dan saya nggak tahu ini dari mana sungai ini bang. Kata malaikat Jibril. Kata Jibril kasih saran sama Rasul, ya Rasul, berdoa kepada Allah, mohon kau di sini, ya, minta tunjukin di mana ini berasal. Maka pada Allah Subhanahu wa taala faja'a malakun fasallama alaihi. Datang malaikat menghampiri Nabi besar Muhammad kemuliaan memberi salam. Kata dia, "Ya Muhammad, ente mau tahu dari mana di sungai berasal?" "Iya, meremin." Merem. Wa qabattu ainayya, kata Nabi, maka merem matanya. Seketika merem, hilang. Udah nyampe di sebuah tempat, di situ ada pohon yang sangat besar, kemudian ada kubah yang sangat besar, dan kubah itu terbuat dari emas. Min zahabin, terbuat dari emas. Nabi menggambarkan besarnya kubah tersebut, ya, andaikan seluruh manusia yang ada di dunia ini datang ke kubah tersebut, ya, kemudian duduk di kubah tersebut, maka kata Nabi, itu hanya seperti ta'irin jalisin, hanya seperti seekor burung yang duduk, yang nangkring di kubah itu. Bayangin betapa besarnya kubah tersebut. Kita diibaratkan hanya seekor burung yang nemplok di situ. Ya. Kemudian tidak lama maka Nabi masuk ke dalam kubah tersebut. Nabi masuk, maka di dalamnya ada arba'u arkanin, ada 4 pilar, dan di situ ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka melihatlah Nabi, singkat cerita, ya, dari mana asal sungai tersebut. Ternyata asal sungai tersebut di dalam kitab itu diceritakan, ya, sungai yang pertama itu keluar dari lafaz bismi, mimnya lafaz bismi, itu kan mim ada lubangnya, keluar dari lubang lafaz bismi, mimnya. Sungai yang kedua keluar dari lubang lafaz Allah, haknya. Sungai yang ketiga keluar dari lubang lafaz mim, Rahman. Dan sungai yang keempat keluar dari lafaz Ar-Rahim, lafaz Ar-Rahim, mimnya lafaz Ar-Rahim. Maka setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, barang siapa dari umatmu yang mendawamkan zikir, yang selalu mengingat kepadaku dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka aku akan suruh meminum dengan minuman dari air-air sungai ini." Tapi dengan ikhlas, dengan hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah Bapak Ibu, mungkin sering kita luput. Kalau kita makan langsung makan, ya kan? Minum kita langsung minum, ya. Ngemil langsung aja kita ngemil. Kita sering luput dari lafaz bismillah, padahal kita hafal banget. Ambil pertama aja kita udah apa? Tapi ini luput. Mari yang luput-luput ini kita perbaiki, ya, karena ini akan mendatangkan hasanat, kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu akan mendapatkan pahala, mendatangkan pahala. Setiap sesuatu yang mendatangkan pahala itu adalah perbuatan ibadah. Setiap perbuatan ibadah itu adalah hasanat, kebaikan. Maka berkata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Barang siapa yang melakukan kebaikan, hasanat, falahu asyru amsalha, maka akan diganjar dengan 10 ganjaran kebaikan. 10 ganjaran kebaikan cuma ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan yang mubah bahkan bisa menjadi ibadah.
bisa menjadi hasanah, bisa mendatangkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri dengan bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama-sama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita semua tidak meremehkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita setiap memulai sesuatu apapun kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa qala ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna Allahumma bihaqqil fatihah wa bi sirril fatihah wa bi karamatil fatihah ya farijal hammi ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya rahman ya dafi'al bala ya rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari